Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sobat movie lover semua dimanapun Anda berada. Semoga sobat semua selalu berada dalam segala kemudahan dan tentunya kebahagiaan. Mengawali ulasan film perdana di channel ini, saya akan mengulas film bergenre action horror. Film yang berjudul Resident Evil. Film yang bercerita tentang suatu virus yang sangat mengerikan, di mana virus ini sebetulnya adalah serum obat untuk menyembuhkan para penderita lumpuh. Namun sayangnya, virus ini juga memiliki reaksi lain bila mengkontaminasi orang yang sama sekali tidak lumpuh. Reaksi itulah yang nantinya akan memberi sensasi ketegangan dan kengerian tanpa henti di sepanjang alur film. Dan berikut ulasan selengkapnya. Tersebutlah sebuah perusahaan bernama Umbrella. Tapi perusahaan ini bukanlah tukang jualan payung ya sob, melainkan produsen komputer, farmasi, dan virus sebagai senjata biologi untuk keperluan militer. Virus ini yang masih dalam tahap penelitian dicuri oleh seseorang. Celakanya salah satu virus sengaja disebar oleh si pencuri di lokasi tersebut, menyebabkan seluruh pegawai yang berjumlah ratusan orang tewas terinfeksi virus. Laboratorium tempat pembuatan virus ini dinamakan The Hive, sedangkan virus yang dicuri disebut T-Virus. Hive sendiri memiliki sistem keamanan yang sangat canggih, dikendalikan oleh mesin virtual holografik 3 dimensi berwujud sesosok anak kecil yang ditanamkan kecerdasan buatan. Mesin virtual ini bernama Red Queen. Di sisi lain, Neng Milla Jovovich alias Alice terbangun dari bobot siangnya. Ups, bukan. Maksud saya tersadar dari pingsan sob. Ia pingsan dan mengalami amnesia, sehingga tak mengenali siapa dirinya dan juga tak tahu mengapa ia berada di tempat tersebut. Tiba-tiba datang sekawanan pasukan mengenakan topeng. Mereka mendobrak pintu jendela. Pada saat yang bersamaan, muncul seorang lelaki hendak menyelamatkan Alice. Tapi Alice tidak mau karena ia merasa tidak mengenali lelaki tersebut. Pasukan yang mengenakan topeng langsung menyergap dan memborgol lelaki tersebut, yang kemudian diketahui bernama Matt dan mengaku sebagai seorang polisi. Pemimpin pasukan tersebut menjelaskan pada Alice bahwa Alice dan mereka adalah sama-sama asal dari perusahaan Umbrella. Alice ditugaskan sebagai satuan keamanan untuk menjaga pintu masuk menuju Hive. Sedangkan pasukan tersebut diperintahkan perusahaan Umbrella dengan membawa misi mengambil alih sistem keamanan yang dikendalikan oleh Red Queen. Selanjutnya mereka semua bergegas menuju Hive. Untuk menuju Hive mereka harus menaiki lokomotif kereta api. Dan lagi-lagi, mereka mendapati seorang lelaki pingsan berada di lokomotif, yang nantinya diketahui bahwa pria ini bernama Spence. Spence ini juga mengalami hilang ingatan seperti halnya Alice, yang juga sama-sama bagian dari aset perusahaan Umbrella. Dan ketika Alice melihat Spence, Alice langsung jatuh cinta. Bukan. Alice mengalami flashback ingatan. Ia melihat gambaran kejadian-kejadian sebelum ia jatuh pingsan. Penyebab yang membuat mereka pingsan adalah dikarenakan oleh gas yang dilepaskan Red Queen di saat terjadi kebocoran virus, sehingga infeksi virus tidak menyebar. Akhirnya mereka sampai di The Hive dan segera menuju ruang pusat kendali tempat keberadaan Red Queen. Namun sebelum mencapai ke sana, mereka mengalami serangan-serangan mengerikan, di mana para pegawai yang tewas terkontaminasi T-Virus bangkit lagi menjadi zombie dan menyerang mereka. Hingga saat mereka tiba di sebuah lorong menuju ruangan Red Queen berada. 4 orang dari mereka tewas dengan sangat mengenaskan, termasuk pemimpin pasukan tersebut disebabkan oleh senjata laser canggih sistem pertahanan Red Queen. What's that? Open that door now, please. I'm trying. Kaplan, you gotta hurry. You gotta help them. Open the door! Dengan
Dengan segala usaha dan upaya, sampailah mereka di ruangan Red Queen dan segera menonaktifkan Red Queen. Namun sebelum menonaktifkan Red Queen menjelaskan kepada mereka jika dirinya dinonaktifkan, mereka semua akan tewas karena seluruh makhluk-makhluk bahan percobaan di laboratorium tersebut yang telah terkontaminasi T-Virus akan terbebas dari ruangannya masing-masing. Tetapi mereka tidak menghiraukan peringatan tersebut dan tetap menonaktifkan Red Queen. You're all going to die down here. Dan benar saja, seluruh zombie yang menggila berserta makhluk mengerikan lainnya memburu mereka, hingga beberapa dari mereka pun tewas diserang zombie. Keadaan semakin menjadi emosional. Alice yang sebelumnya hanya diam saja, ia akhirnya mencoba melakukan perlawanan pada zombie. Ingatan Spence berangsur pulih, yang kemudian diketahui dialah biang kerok dari semua pangeran ini. Virus dan penawar tersebut tertinggal di lokomotif kereta api ketika ia tak sadarkan diri sebelumnya. What they did. I just can't. So, I don't know what we had. Spence yang kalut kemudian mengurung Alice, Matt, dan Ren di ruangan laboratorium. Lalu Spence kabur meninggalkan mereka. Your boyfriend's a real asshole. Dan ketika Spence kabur menuju lokomotif untuk mengambil penawar virus, ia diserang habis-habisan oleh salah satu makhluk mutan yang sangat menakutkan. Spence akhirnya tewas di tempat. Alice, Matt, dan Ren dapat meloloskan diri dari ruangan mereka terkurung. Mereka pun segera menuju lokomotif untuk meninggalkan tempat terkutuk tersebut. Cap? Makhluk mutan yang sebelumnya membunuh Spence rupanya mengikuti dan menyerang mereka di dalam lokomotif. Alice dan Matt mati-matian bertahan diri melakukan perlawanan. Dari perlawanan tersebut, Ren harus tewas tertembak karena ia terkontaminasi virus yang membuatnya berubah menjadi zombie. Beruntunglah mereka berdua dapat mengalahkan makhluk mutan. Tetapi malangnya, lengan Matt terkena cakaran makhluk mutan, sehingga membuatnya terinfeksi virus. Nation's guilty here, not you. We finally find. What is it? Lalu tiba-tiba muncul sekelompok ilmuwan menangkap mereka dan membawa Matt serta Alice. Mereka berkata agar Matt dimasukkan ke dalam program Nemesis. I want him in the Nemesis program. Close observation and a full series of blood tests. Film pun berakhir. Jadi menurut kesimpulan saya pribadi, film ini sangat menegangkan, cocok untuk dijadikan hiburan di rumah bersama keluarga, teman, ataupun someone. Dan film ini adalah salah satu film bertema zombie terbaik pada masanya, yang mana film ini rilis pada tahun 2002. Kiranya itulah sekelumit kesimpulan dari saya. Jangan lupa klik tombol suka jika sobat suka dengan ulasan kali ini, dan klik tombol tidak suka jika sobat kurang puas dengan ulasannya. Akhir kata, stay happy, stay healthy, jaga baik-baik diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.